ini insyaallah kita akan melaksanakan pengajian bersama untuk mendengar buka bersama yang dibuatkan oleh Ustaz Ihsan Zulfiantoro pada bapak-bapak ibu jemaah masjid Al-Barak yang masih di luar, monggo untuk masuk, mari kita untuk mendengarkan dan mengambil faedah kajian pada hari ini. Dan untuk anak-anak diharapkan untuk tenang dulu dan untuk mendengarkan kajian pada saat ini. Oke. Untuk Al-Ustaz Ihsan Zulfiantoro, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, jamaah Masjid Jami' Al-Mubarak yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, tiada hentinya kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah karena memudahkan kita untuk kembali bertemu di rumah Allah ini, tidak lain untuk mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari bisa menambah keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat ketakwaan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, insyaallah sore ini kita akan membaca beberapa hadis dari satu kitab. Ini namanya kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. Kitab kecil. Ini mengumpulkan kurang lebih 40 hadis. 40 hadis yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Hak Allah atas kita. Nah, adik-adik, coba saya pengen tanya di sini, apa itu hak Allah atas kita? Tahu enggak? Dipelajari enggak di sekolah? Belum pernah dengar. Nah, makanya sekarang kita belajar di sini. Ini yang ngajari kita siapa? Kalau hadis Nabi itu ucapan siapa? Ucapan Rasulullah. Berarti yang ngajari kita siapa? Rasulullah. Nah, kalau yang ngajari kita adalah Rasulullah, berarti kita harus apa? Berarti betul-betul apa? Betul-betul perhatian, ya toh? Kalau yang ngajari Pak Guru, perhatian enggak? Harus perhatian, apalagi kalau misalnya siapa? Pak Sri Sultan, saya ngendikan. Fokus mboten? Fokus, apalagi Pak Presiden misalnya, pasti perhatian. Nah, ini yang ngajari kita adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya seluruh umat manusia. Bukan cuma Islam, umat manusia. Nah, sekarang tadi pertanyaannya apa, Dik? Pertanyaannya apa tadi? Apa itu hak Allah? Sudah ada yang jawab tadi? Belum ya? Belum. Ayo, kalau sekarang kita baca hadis yang pertama. Kita baca hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Siapa, Dik? Namanya, Dik? Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal itu sahabat Rasulullah, termasuk
ulama dari kalangan sahabat Nabi. Nah, suatu ketika beliau berkata, Mu'ad bercerita ini. Senang tidak dengerin cerita? Nah, ini Mu'ad bercerita. Beliau berkata apa? Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya bonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bonceng. Kalau adik-adik suka diboncengin sama siapa? Sama bapak. Nah, nek bapak lagi naik sepeda motor nganter ke sekolah biasanya dipeseni mboten? Siapa namanya? Ini Mas siapa namanya? Mas Raka. Kakak, Mas Kakak. Bapak biasa pesen mboten? Mas Kakak, engko neng sekolah napa? Sing rajin, nggih mboten? Jangan banyak main-main atau apa misalnya jajanan yang sehat. Kan biasanya seperti itu nggih. Nah, ini suatu ketika Rasulullah memboncengkan siapa? Namanya tadi sahabat Nabi siapa? Mu'ad bin Jabal. Nah, biasanya kalau seorang guru atau orang tua boncengkan muridnya atau anaknya, kadang itu digunakan untuk menasihati, untuk ngajari. Nah, pramila apa? Niki di sini Rasulullah atau Mu'ad berkata, suatu ketika saya bonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai beliau. Keledai, tahu adik-adik keledai? Kuda, kayak kuda tapi bentuknya kecil. Nah, di situ Mu'ad ketika itu membonceng Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Mu'ad, hal tadri haqqullahi ala ibadihi?" Wahai Mu'ad, wahai Mas siapa? Sampingnya Mas Raka, Mas Kakak siapa? Mas Afan. Nah. Arfan. Nah. Bapak misalnya nih, Mas Arfan. Mas Arfan tahu enggak apa itu hak Allah atas kita? Belum tahu ya. Nah, dulu sahabat Mu'ad ini juga ditanya sama Rasulullah, "Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa itu hak Allah atas hamba-hambanya?" Nah, kenapa jawaban Mu'ad adik-adik? Apa jawaban Mu'ad? Kata sahabat Mu'ad, kemudian apa? Juga beliau Rasulullah juga berkata, "Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Dan apa itu hak Allah atas hamba-hambanya? Tadi hak Allah atas kita dan hak hamba kepada atas Allah. Kalau tadi pertanyaannya apa itu hak Allah atas hamba, tadi belum dijawab ya. Yang kedua ada pertanyaan kedua, apa itu hak hamba atas Allah? Tahu enggak? Enggak. Berarti belum kejawab juga. Berarti ada dua pertanyaan. Nah, ada dua pertanyaan. Apa jawaban Mu'ad bin Jabal? Apa jawaban sahabat Mu'ad bin Jabal? Beliau juga menjawab apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Duh Kanjeng Nabi, saya tidak tahu. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Wah, ini termasuk apa? Satu tata krama sopan santun yang dicontohkan oleh sahabat Nabi yang bernama siapa tadi, Dik? Mu'ad bin Jabal. Ketika gurunya bertanya, ingin mengajari dan dia belum tahu, dia berusaha apa? Menunjukkan kerendahan hati. Beliau menunjukkan kerendahan hati, bukan kok apa? Wah, kayak gitu aja mudah, gampang. Tidak, tapi apa? Beliau menunjukkan kerendahan hati di hadapan gurunya. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu, wahai Rasulullah. Nah, kemudian apa? Rasulullah berkata, fa innal haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kemudian Rasulullah memberitahu kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya, hak Allah yang harus dikerjakan oleh
manusia. Apa itu? Agar manusia beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, pertanyaannya adik-adik, apa itu ibadah? Tahu enggak apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ibadah itu satu perbuatan, Dek. Jenengan adik-adik kalau sholat, apa yang dikerjakan? Di antaranya apa? Ruko, sujud. Ruko dan sujud itu bentuk ibadah. Kenapa kok disebut ibadah? Karena satu, ada pengagungan. Kita mengagungkan Allah dengan perbuatan itu. Mengagungkan Allah dengan perbuatan itu. Kemudian apa? Unsur yang kedua, kita melakukan itu sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah. Jadi semua perbuatan yang dicintai Allah itu adalah ibadah. Semua perbuatan yang dicintai Allah itu apa, adik-adik? Ibadah. Dan perbuatan yang dicintai Allah itu ada dua hal yang harus terpenuhi. Yang pertama apa? Kita mengagungkan Allah. Yang kedua, kita melakukannya dengan rasa cinta, bukan terpaksa. Nah, adik-adik kalau sholat tarawih atau puasanya ini terpaksa karena disuruh bapak, ibu, dan pak guru, atau karena cinta mengharapkan apa? Kasih sayang Allah. Mengharapkan kasih sayang Allah, berarti itu ibadah. Nah, kenapa? Karena kita kan menahan lapar, lahan haus. Lahar lapar dan nahan hausnya itu karena siapa yang nyuruh, adik-adik? Siapa yang nyuruh? Allah apa Pak Guru? Allah. Nah, karena yang memerintahkan Allah, maka kita mengagungkan perintah Allah sehingga kita menahan makan dan minum, menahan diri dengan berpuasa. Berarti di situ ada apa? Pengagungan. Kita mengagungkan Allah dengan menahan diri dari makan dan minum, dari amarah, dari nafsu. Selama puasa siapa yang sudah marah-marah sama bapak ibu? Ada enggak? Atau marah-marah sama temannya? Ada enggak? Boleh enggak? Tidak boleh. Jadi tadi adik-adik, hak Allah atas hamba apa itu? Yaitu kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, yang namanya ibadah itu adalah apa? Satu, kita mengagungkan, ada pengagungan. Yang kedua, kita melakukan itu karena rasa cinta, tunduk kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya adik-adik, kemarin yang terjadi banjir bandang di mana? Lihat berita enggak? Nah, di Demak, di Demak terjadi banjir bandang. Kenapa kok banjir? Tanggulnya bobol. Tanggulnya apa? Bobol, jebol karena air hujan. Yang ngatur air hujan, yang menjadikan tanggul itu jebol siapa, adik-adik? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita ingin diberi keselamatan, maka kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kemarin ternyata ada apa? Ada orang yang menyembelih di tempat yang bobol itu
Ada orang yang membawa kambing kendit. Nah, kambing kendit niku napa, Pak? Kula ya mboten artine ya meraba-raba. Nek mboten klentu niki kambing kendit niku wedhus putih wetenge napa? Garis wonten lingkaran hitam. Katanya ini kalau pingin tanggulnya ndak bobol harus menyembelih kambing kendit. Pertanyaannya, yang seperti ini boleh enggak? Nah, kenapa kok tidak boleh? Apa itu artinya syirik? Nah, jadi di situ adik-adik ada yang buat aturan. Memerintahkan manusia untuk menyembelih. Menyembelih itu pengagungan atau bukan? Ya pengagungan. Makanya kalau kita nyembelihnya tidak menyebut nama Allah, boleh dimakan enggak? Enggak boleh. Maka menyembelih itu adalah bentuk pengagungan. Tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah. Tidak boleh kita mengagungkan selain Allah. Oleh karena itu kalau ada orang menyembelih tapi diniatkan bukan untuk Allah, berarti dia mengagungkan selain Allah. Berarti dia telah menyekutukan siapa? Allah. Menyekutukan dalam apa? Dalam kekuasaan Allah, dalam pengagungan kepada Allah. Maka itu tidak boleh. Berarti kita sudah tidak menunaikan. Kalau ada orang yang mensekutukan Allah, berarti dia tidak menunaikan hak-hak Allah. Padahal tadi hak Allah apa adik-adik? Apa tadi? Hak Allah yang wajib kita laksanakan, kita hanya beribadah kepada Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah. Tidak boleh mensekutukan. Beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada selain Allah, boleh enggak? Enggak boleh. Itu kan namanya apa? Mensekutukan. Kalau beribadah kepada selain Allah, boleh enggak? Lebih enggak boleh lagi. Ya. Sangat tidak boleh. Jadi hak Allah atas kita semua, nuwun sewu adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, adalah kita hanya beribadah kepada Allah. Apa arti ibadah itu? Kita hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mengagungkan yang lainnya. Dengan suatu perbuatan kayak tadi nuwun sewu. Aturan ibadah itu harusnya hanya dari Allah. Kalau ada yang memerintahkan nek tanggule pengen ora bobol, beliau atau sembelihlah kambing kendit. Aturan itu datangnya dari mana, Pak? Dari Allah atau dari selain Allah? Dari selain Allah. Makanya kalau ada orang nurut ucapan seperti ini, apalagi dalam masalah ibadah, berarti dia mengagungkan selain Allah. Bersama kalau nyembelihnya dengan membaca bismillah, ya dia telah salah satu bentuk apa? Mensekutukan Allah. Apalagi kalau tidak baca bismillah. Apalagi kalau diniatkan untuk selain Allah. Jadi bentuk pengagungan kepada Allah itu banyak. Ada pengagungan dengan hati, ada pengagungan dengan lisan, ada pengagungan dengan anggota badan. Atau dengan istilah lain, ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan. Itu semua hanya boleh kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya aturan-aturan Allah, ketika kita melaksanakan aturan itu adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah. Bentuk kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu nuwun sewu, kalau seseorang ingin berkorban, ingin korban pas Idul Kurban, onten ciri-ciri hewan korban yang
diperintahkan Allah dan Rasulnya wonten mboten Pak Bu? Wonten mboten? Wonten. Nek riyen apa? Kambing yang disembelih Rasulullah itu ciri-cirinya apa? Hah? Gemuk. Kemudian apa? Bagus kambingnya. Kemudian apa? Punya tanduk yang gagah. Kemudian apa? Matanya itu apa? Ada kacamatanya. Kalau kata orang Indonesia itu kambing yang disembelih Rasulullah itu beliau memilih yang ada kacamatanya. Yang kaki-kakinya ada hitamnya. Kayak ada sepatunya. Nah, ini kan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka ketika seorang menyembelih itu, berarti itu tandanya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah. Oleh karena itu apa? Nuwun sewu, ketika seseorang itu pengen melakukan sihir, pengen mendapatkan kesaktian, pasti ada kriteria yang lain untuk menyaingi kriteria apa? Dari Allah dan Rasulnya. Makanya ada orang yang nuwun sewu pengen mencari pesugihan. Dia dipersyaratkan untuk nyembelih apa Pak biasanya? Kadang apa? Kambing yang hitam legam. Atau nuwun sewu mungkin itu tadi kayak apa? Kambing kendit. Tapi tidak tahu ini apa. Nuwun sewu ini kendit ini saya juga definisinya kayak apa saya juga belum tahu pasti. Atau kambing atau ayam yang serba putih. Nah, ini kan ibaratnya napa Bapak Ibu? Ini adalah ajaran-ajaran yang menyaingi tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka ketika seseorang dia nuruti, ketika orang ingin mencari pesugihan itu syirik atau ada adik-adik? Mencari pesugihan biar dagangannya lancar, biar kalirnya segera naik, terus pergi ke Mbah Dukun, atau pergi ke Laut Selatan, atau ke puncak Merapi bertapa, atau ke gua apa, untuk mencari pesugihan. Itu bentuk kesyirikan enggak? Bentuk kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena dia menduakan Allah dalam mencari rezeki. Minta rezeki kepada selain Allah. Nah, sedangkan yang memberi rezeki itu siapa? Allah, hanya Allah. Maka ketika seorang mencari rezeki, meminta rezeki kepada selain Allah, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ ada unsur-unsur aturan untuk yang semisal dengan aturan agama, maka ini salah satu bentuk apa? Kesyirikan. Kita mensekutukan Allah di dalam pengagungan, di dalam meminta rezeki. Boleh hendak itu? Tidak boleh. Makanya tadi Rasulullah ngajari Mu'adz bin Jabal, apa adik-adik tadi pertanyaannya? Ada dua pertanyaan yang ditanyakan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal apa? Ya, apa hak Allah dan apa hak hamba-hambanya. Nah, hak Allah adalah apa? Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi ada dua unsur ibadah apa, Dik? Suatu perbuatan itu disebut ibadah kalau apa? Situ ada satu pengagungan. Makanya sujud itu ibadah atau bukan? Ibadah kenapa? Karena kita meletakkan wajah kita di tanah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu. Rukuk juga seperti itu. Oleh karena itu boleh hendak sujud dan rukuk kepada selain Allah? Tidak boleh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Jangan kalian sujud kepada matahari. Siapa yang sujud kepada matahari? Adik-adik. Orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi itu yang dulu tinggalnya di Iran. Walal qamar. Dan jangan sujud kepada qamar. Ada juga yang rukuk kepada matahari. Siapa yang rukuk kepada matahari? Negara mana? Penduduk negara mana?
Di mana? Jepang. Ada yang sujud kepada dewa-dewa. Di mana itu? Hah? Ya, di India, di Cina. Boleh enggak itu? Ya, boleh. Ada yang menyembelih di bawah pohon yang besar sekali, yang menakutkan. Di mana itu? Banyak. Kayak mungkin di Kalimantan atau di Papua. Boleh enggak yang seperti itu? Tidak, tidak boleh. Jadi semua perbuatan yang di situ ada unsur mengagungkan itu hanya boleh kita lakukan kepada Allah. Dan kalau sekarang sedekah laut, bareng boten. Sedekah laut niku sing disedekahi sinten? Iwak maem jeruk mboten. Jadi tidak. Jadi sedekah laut itu sebetulnya nuwun sewu nggih. Nuwun sewu, kalau mungkin ada teman-teman online yang merasa tersinggung, ya tidak apa-apa. Ini adalah apa? Suatu pendidikan tauhid. Sedekah laut itu kan intinya kita mengagungkan. Mengagungkan, tapi siapa yang diagungkan? Apakah kita mengagungkan Allah pada sedekah laut itu? Apakah orang-orang mengagungkan? Tidak. Ada selain Allah yang diagungkan. Makanya ada kepala kerbau yang ada di situ. Yang diagungkan siapa? Bukan Allah, karena yang memerintahkan itu bukan Allah. Kalau yang memerintahkan itu Allah, maka yang diagungkan adalah Allah. Tapi itu yang memerintahkan itu siapa? Bukan Allah. Apalagi yang namanya menyembelih itu di antara bentuk pengagungan yang paling tinggi. Nyembelih, Bapak Ibu, itu bentuk pengagungan yang paling tinggi. Di antara bentuk pengagungan yang paling tinggi. Makanya nuwun sewu kalau ada teman-teman yang punya usaha ini, nuwun sewu nih, usaha potong ayam, usaha apa? Jagal sapi ataupun kambing, perhatikan. Tanggung jawab pemilik usaha harus menjamin kehalalan apa? Hewan yang disembelihnya. Padahal nuwun sewu nggih. Kathah-kathahe sing do nyembelih ayam ten pasar. Napa sik jagal sapi nika nuwun sewu niki ya. Salat mboten? Nggih. Ya, kita tidak tahu. Tapi kalau dari penampilan ini kok kayane ya nuwun sewu, apa? Banyak yang tidak perhatian dengan salat, apalagi berkaitan dengan menyembelih karena Allah. Maka perhatikan, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang punya usaha ayam potong ataupun kambing atau sembelih apa? Sapi, perhatikan yang bertugas menyembelih. Cari orang-orang yang betul-betul sholat, menjaga sholat 5 waktu dan betul-betul mengetahui hukum-hukum menyembelih. Karena kalau tidak berarti jenengan telah mengkhianati kaum muslimin. Memberi makan, menjual hewan-hewan yang nuwun sewu tidak sah sembelihan. Nah, ini tadi nuwun sewu. Jadi apa tadi? Di antara bentuk pengagungan yang paling besar, paling agung adalah apa? Menyembelih. Pramila Gusti Allah ngendikan wonten ing surat wonten ing Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku atau sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ketika hak Allah atas kita adalah kita hanya beribadah kepada Allah. Tidak boleh mensekutukan. Mensekutukan itu artinya kita beribadah kepada Allah dan beribadah kepada yang lain. Atau bahkan apa? Tidak beribadah kepada Allah tapi malah beribadah kepada selain Allah. Ini tidak boleh, berarti dia telah melakukan kemungkaran yang paling besar.
Jadi kemungkaran, kemaksiatan, dosa yang paling besar adalah mensekutukan Allah. Kenapa kok itu dosa yang paling besar? Karena apa? Karena kita telah mengkufuri, tidak mengakui karunia Allah atas kita. Nah, kalau arti tidak boleh mensekutukan Allah. Nah, apa arti tidak boleh mensekutukan Allah? Mensekutukan Allah dalam hal apa saja Bapak Ibu? Dalam hal misalnya apa? Mensekutukan zat Allah. Contoh mensekutukan zat Allah itu apa? Mengakui adanya sesembahan atau pencipta selain Allah. Contohnya misalnya ketika orang meyakini Allah itu memiliki anak. Allah memiliki anak. Ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak, itu berarti kita mensekutukan Allah dalam apa? Zatnya. Atau mengatakan ada pencipta lain selain Allah, misalnya dewa A atau dewa B, berarti itu kita mensekutukan Allah dalam hal apa? Zatnya. Kita menduakan zat Allah. Terus yang lain, di antara bentuk mensekutukan Allah itu apa? Mensekutukan Allah dalam perbuatannya. Perbuatan Allah itu apa saja? Menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberi rizki, apalagi tadi menghidupkan, mematikan, memberi, pengatur semua pengaturan alam semesta ini adalah apa? Perbuatan Allah. Pernah dengar enggak Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan bahwasanya Kiai Fulan, Kiai A atau Habib A itu nanti di akhirat punya tugas, bisa milih-milih siapa yang berhak masuk surga dan masuk neraka. Pernah dengar mboten? Pernah enggak? Habib A atau Kiai A atau Wali A. Pernah mboten? Pernah ya? Itu kesyirikan atau bukan? Nah, kesyirikan. Kita mensekutukan Allah, menduakan Allah dalam hal apa? Dalam kekuasaan Allah. Dalam kekuasaan Allah, pengaturan alam semesta, perbuatan Allah. Makanya kalau ada orang minta pawang hujan, minta bantuan pawang hujan, itu kira-kira syirik enggak? Syirik. Syirik dalam hal apa? Kita menduakan Allah dalam apa? Orang yang meminta bantuan pawang hujan itu menduakan Allah dalam perbuatan dan kekuasaan Allah. Jadi tadi apa itu? Bentuk menduakan Allah dalam hal apa saja? Satu, zatnya. Atau menduakan Allah, mensekutukan Allah, berbuat syirik dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu ya kekuasaannya atau pengaturan alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, memberi kesehatan, menyembuhkan. Ada yang lain mensekutukan Allah dalam hal sifat-sifatnya. Sifat Allah itu apa? Ilmu diantaranya. Allah memiliki sifat berilmu. Oleh karena itu kalau ada orang pergi ke dukun atau orang pinter dalam tanda kutip, menanyakan tentang misalnya apa? Hari baik, atau bertanya tentang ini barangnya hilang ada di mana. Berarti itu mensekutukan Allah dalam hal apa? Sifat Allah, yaitu ilmu Allah. Wah, ternyata sudah adzan Pak, belum selesai nggih sampun. Insyaallah kita lanjutkan mungkin barangkali di lain waktu. Wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.